Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran SKI anak-anak. Materi kita kali ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang dari perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kita akan membahas tentang kesepakatan perjanjian Hudaybiyah, isi perjanjian Hudaybiyah, keuntungan perjanjian Hudaybiyah, dan hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Sedangkan utusan yang dikirim oleh kaum kafir Quraisy adalah Suhail bin Amr, dan dari pihak kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasanya setelah Rasulullah dan para pengikutnya mendengar Utsman bin Affan dikabarkan telah dibunuh, akhirnya Rasulullah dan para pengikutnya mengadakan janji setia yang dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Setelah perjanjian tersebut, kaum kafir Quraisy merasa takut. Akhirnya mereka melepaskan Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu Utsman bin Affan diantar oleh Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah. Dan di sanalah akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar dan diserahkan kepada kedua belah pihak, yaitu Suhail bin Amr dan Rasulullah SAW. Namun pada saat itu Rasulullah dan pengikutnya harus pulang ke Madinah dan boleh kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu dibuat. Dan ketika Rasulullah beserta pengikutnya kembali ke Mekah, dibolehkan untuk tinggal di Mekah selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang untuk berjaga-jaga. Jadi setelah perjanjian itu Rasulullah dan para pengikutnya tidak boleh melakukan umroh atau haji dulu selama 1 tahun. Baru tahun berikutnya boleh melakukan haji atau umroh, boleh menginap di Mekah selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang untuk berjaga-jaga, bukan untuk berperang. Isi dari perjanjian Hudaybiyah itu apa saja? Yang pertama, diadakan gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Gencatan senjata itu adalah tidak ada perang selama 10 tahun. Jadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy tidak boleh mengadakan perang, tidak boleh ada perang. Yang kedua, apabila kaum kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin wali atau orang tuanya, maka akan dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Namun, bila seorang muslimin kembali ke kafir Quraisy, tidak dapat dikembalikan pada Rasulullah. Yang ketiga, kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan persekutuan. Jadi boleh bersatu, boleh melakukan perdamaian atau perjanjian. Yang keempat, kaum muslimin tidak boleh melaksanakan umroh atau haji tahun ini, namun diizinkan untuk tahun berikutnya hanya 3 hari tanpa perlengkapan perang. Itu 4 isi dari perjanjian Hudaybiyah. Sekilas perjanjian tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin dan hanya menguntungkan kaum kafir Quraisy. Bahkan Umar bin Khattab sempat memprotes isi dari perjanjian tersebut. Namun di balik itu semua, ternyata Rasulullah memiliki strategi yang tidak diketahui pengikutnya. Rasulullah diam saja. Sebenarnya Rasulullah tahu sebagian atau bahkan sebenarnya perjanjian tersebut itu menguntungkan umat Islam. Di antaranya adalah 1. Dengan adanya gencatan senjata, artinya kaum muslimin bebas untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa adanya gangguan. Jadi selama 10 tahun tidak akan ada perang. Itu berarti Rasulullah dan para pengikutnya bebas untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Yang kedua,
Dengan diizinkannya kaum muslimin untuk haji, artinya kaum kafir Quraisy mengakui adanya agama Islam. Mereka tidak menentang Islam artinya. Yang ketiga, kaum muslimin yang kuat imannya tidak mungkin kembali dengan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, kafilah-kafilah yang ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut dihalangi oleh kaum kafir Quraisy, bebas karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Yang kelima, perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh penguasa Quraisy, suku yang paling terhormat di Arab. Artinya, semua suku di Arab pasti akan mematuhinya. Tidak akan ada yang berani kalau sudah penguasa suku Quraisy menandatangani, artinya semua suku yang ada di Arab akan patuh. Dengan keuntungan yang didapat dari perjanjian Hudaybiyah itu, akhirnya Rasulullah mulai meluaskan dakwah ajaran Islam dan mengukuhkan status Madinah dengan mengirim surat kepada negara tetangga, yaitu Raja Syahinsah dari Persia, Raja Heraklius dari Romawi, Gubernur Muqawqis di Mesir, dan Raja Najasyi di Habasyah atau Ethiopia. Akhirnya Madinah menjadi kota terpandang berkat adanya perjanjian tersebut. Perjanjian Hudaybiyah juga membuka peluang yang sangat besar bagi Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah. Itu yang diinginkan Rasulullah, untuk membebaskan kota Mekah atau Fathu Mekah. Akan dijelaskan di materi selanjutnya ya. Hikmah perjanjian Hudaybiyah ini apa? Yang pertama, pengakuan kaum Quraisy terhadap kedudukan kaum muslimin. Artinya kaum kafir Quraisy itu mengakui kedudukan kaum muslimin itu tinggi. Yang kedua, ketenangan kaum muslimin dari ancaman perang dari kaum kafir Quraisy. Jadi tidak akan ada perang selama 10 tahun, artinya kaum muslimin akan merasa aman. Yang ketiga, perdamaian antar kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Akhirnya ada kesempatan bagi kaum muslimin atau kafir Quraisy untuk bisa berdamai atau bersatu. Yang keempat, semakin banyaknya kaum musyrikin yang masuk Islam. Akhirnya banyak orang kafir Quraisy yang mau masuk Islam karena melihat agama Islam itu sangat baik dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, kaum muslimin di Mekah berani mengakui keislamannya. Akhirnya berani menunjukkan bahwa dia beragama Islam. Nah, itu semua adalah hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Semoga kalian bisa memahami. Tugas kalian adalah buka LKS halaman 21 dan 22. Kerjakan jawabannya saja, tulis di buku tulis. Penjelasan yang ada di video tidak perlu dicatat ya, tidak perlu dicatat. Kalian hanya mengerjakan tugas saja. Jangan lupa kirim jawabannya ke nomor Burahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.